tanda-tanda yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus. Ada dua tanda. Ada tanda-tanda umum dan ada tanda-tanda khusus. Sebelum Yesus datang kembali, murid-murid dalam Matius pasal 24 datang kepadanya, "Tuhan, apakah tanda-tanda kedatanganmu? Apakah tanda-tanda kesudahan alam?" Lalu Yesus mulai menjelaskan dalam Injil Matius 24. Di situ panjang lebar Yesus menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangannya kedua kali. Yang pertama tanda-tanda umum, yaitu akan terjadi perang di mana-mana. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan terus-menerus gempa bumi akan terus terjadi. Akan terjadi kelaparan di mana-mana, termasuk Indonesia pernah dilanda kelaparan, Yahokimo. Dan akan muncul nabi-nabi palsu. Itu tanda-tanda secara umum. Yang kedua, tanda-tanda umum adalah kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang, bukan berarti tidak ada, tapi volumenya makin turun, sehingga individualistik akan meningkat. Lama-lama orang tidak mau pusing, mati tetangga tidak akan pusing. Terserah, yo mau mati mau hidup terserah. Injil diberitakan di seluruh dunia. Ini tanda-tanda umum, maka gereja sekarang berusaha untuk memberitakan Injil dengan segala metode, termasuk menggunakan satelit. Dan kita bersyukur bahwa dengan adanya YouTube, Facebook dan semuanya, Injil semakin diberitakan dengan gencar. Penerjemahan Alkitab ke dalam bermacam-macam bahasa suku itu dilakukan supaya Injil sampai ke seluruh dunia. Bukan berarti semua orang akan bertobat, tapi Injil harus sampai menjadi kesaksian, sehingga tidak ada orang yang dapat berdalih kami tidak pernah dengar Injil. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang belum mendapat Injil dan mati? Bagaimana dengan orang tua kita dulu-dulu yang tidak pernah dengar Injil dan mati? Orang-orang itu kalau mereka Tuhan pilih, Tuhan akan memberikan Injil dalam hati mereka sebelum mati. Kita pindah kepada tanda-tanda khusus. Tanda-tanda khusus mendahului Yesus datang ialah akan muncul pembinasa keji pada masa kesengsaraan besar. Maka dikatakan akan terjadi penyiksaan yang luar biasa yang belum pernah terjadi dan takkan pernah terjadi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak ada orang yang selamat. Tetapi karena umat pilihan Tuhan, orang percaya, maka waktunya dipersingkat. Bapak Ibu buka dalam Daniel pasal 12. Di situ Tuhan mengutus seorang malaikat besar namanya Mikael. Dia akan mendampingi umat Tuhan, memelihara umat Tuhan menjalani masa sengsara yang besar. Tanda-tanda di langit. Sedang masa sengsara berlangsung, maka akan muncul tanda di langit, yaitu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada masa itu Yesus akan datang di awan-awan di langit dengan segala kemuliaannya. Lalu dia menyuruh malaikat membunyikan sangkakala. Ya, berapa bulan atau berapa tahun yang lalu dunia dihebohkan dengan suara-suara yang keras di beberapa negara termasuk Amerika. Lalu orang mengandai-andai, ini suara ini dari mana? Jangan-jangan ini suara sangkakala malaikat seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan. Yang kedua, hal-hal yang terjadi pada kedatangan Yesus di awan-awan nanti. Jadi nanti matahari akan gelap,
bulan akan tidak bercahaya dan bintang-bintang berjatuhan, maka Yesus akan nampak di awan-awan seperti ketika dia naik pada waktu kita peringati kenaikannya. Demikian juga akan datang nanti di awan-awan. Dan ketika Yesus datang nanti di awan-awan, apa yang terjadi? Yang pertama ialah akan terjadi kebangkitan orang percaya. Malaikat akan membunyikan sangkakalanya. Semua orang yang percaya sejak Adam sampai Yesus datang akan bangkit semua. Yang percaya, yang tidak percaya belum bangkit. Nanti tunggu giliran. Dan orang-orang percaya yang belum mati akan diubah dalam sekejap mata. Lalu mereka naik ke awan-awan, bertemu dengan Tuhan di awan-awan.